menguat dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, namun tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan 1 2026. Kemudian negara Amerika Serikat tumbuh melambat dibandingkan triwulan 1 2026 dan tumbuh stagnan dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025. Serta negara Tiongkok tumbuh melambat baik dibandingkan dengan triwulan 1 2026 dan triwulan 2 tahun 2025. Dengan demikian, ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh. Selanjutnya adalah catatan terkait dengan kinerja perdagangan global. Pada triwulan 2 2026, nilai perdagangan global barang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan jasa. Secara global, berdasarkan laporan World Economic Outlook pada bulan Juli 2026 yang dirilis oleh IMF, perdagangan barang dan jasa diperkirakan tumbuh melambat sepanjang tahun 2026. Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel dan minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year. Sementara harga gas alam mengalami penurunan baik secara Q2Q maupun year on year. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 2 2026 terkait dengan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, konsumsi masyarakat terus tumbuh tercermin dari konsumsi per kapita kelompok restoran dan hotel yang pada triwulan 2 2026 ini tumbuh sebesar 11,97% secara year on year. Kemudian nilai impor barang konsumsi juga tumbuh 27,15% secara year on year. Volume penjualan sepeda motor dan mobil penumpang masing-masing tumbuh sebesar 6,62% dan 25,50% secara year on year. Nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit juga tumbuh secara year on year. Indikator lainnya seperti transaksi online dari e-retail dan marketplace yang dikumpulkan oleh BPS juga tumbuh sebesar 35,13% secara year on year. Selain itu pada triwulan 2 2026 juga terdapat pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Aktivitas produksi juga secara umum tumbuh, jadi indeks kondisi bisnis manufaktur IKBM berada pada zona ekspansi sebesar 52,31%. Pro Manufacturing Index atau PMI Bank Indonesia berada di zona ekspansif juga, yaitu sebesar 51,43%. Rata-rata indeks kepercayaan industri IKI selama triwulan 2 2026 mencapai 52,74. Kemudian nilai impor bahan baku primer dan olahan untuk industri masing-masing tumbuh sebesar 45,69 dan 15,51% secara year on year. Penjualan listrik pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 13,01% year on year, didorong oleh distribusi listrik ke rumah tangga meningkat sebesar 16,92%, bisnis 14,28% dan industri sebesar 7,59% secara year on year. Penjualan mobil wholesale dan retail masing-masing meningkat 32,94% dan 21,94%. Tingkat penghunian kamar atau TPK pada hotel berbintang sebesar
51,29 meningkat 2,87 poin dari triwulan 2 tahun 2025 sebesar 48,42%. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri dan realisasi investasi asing pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 7,14% secara year on year. Di sisi lain, realisasi investasi di bidang hilirisasi untuk triwulan 2 tahun 2026 sebesar 152,7 triliun atau meningkat 5,72% secara year on year. Pada saat yang sama, impor barang-barang modal dan belanja modal pemerintah APBN juga tumbuh secara year on year. Terakhir, kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus untuk mendorong konsumsi serta kebijakan efisiensi belanja negara turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2026. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada tahun 2000 pada triwulan 2 tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar 6.552,1 triliun rupiah atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 2 2026. Secara Q2Q pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 3,73%. Pertumbuhan ekonomi secara Q2Q ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya. Secara year on year, ekonomi triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun yang sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 2 2025 atau secara year on year. Pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Pertama, dari sisi lapangan usaha pada triwulan 2 2026 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 63,73% dari total PDB Indonesia. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi yaitu yang pertama pengadaan listrik dan gas masih tumbuh sebesar 10,81%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan listrik untuk semua segmen konsumen, utamanya segmen rumah tangga
bisnis dan industri. Yang kedua, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,60% didorong oleh peningkatan okupansi hotel dan peningkatan kinerja jasa boga sejalan dengan semakin luasnya jangkauan penerima manfaat dari program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi dan komunikasi tumbuh 6,97% ditopang oleh semakin luasnya pemanfaatan jasa telekomunikasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan dan perdagangan dan lainnya. Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan terkontraksi sebesar 1,64% disebabkan oleh pertama pertambangan biji logam terkontraksi sebesar 9,42% akibat penurunan produksi beberapa komoditas tambang seperti biji boksit, biji timah, biji nikel. Selain itu juga belum pulihnya operasi tambang bawah tanah di Groesbeek Block Cave di Provinsi Papua Tengah pasca insiden longsor atau aliran lumpur pada September tahun 2025. Pertambangan batu bara dan lignit juga terkontraksi sebesar 1,41% disebabkan oleh penataan kuota produksi melalui rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun 2026 sebagai upaya menjaga keseimbangan pasokan dan mendorong perbaikan price batu bara di pasar internasional. Pertambangan minyak gas dan panas bumi terkontraksi sebesar 2,15% disebabkan penurunan tingkat alamiah produktivitas sumur migas serta minimnya penemuan cadangan migas baru. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2026, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,90%. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,83%, konstruksi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,62%, serta Infocom dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,48%. Selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan lebih detail terkait perkembangan pertumbuhan beberapa lapangan usaha. Yang pertama, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,51% ditopang oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri seperti ikan olahan, daging ayam, susu, dan produk dari susu. Yang kedua, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 8,04% seiring dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk komponen barang elektronik, baterai, dan peralatan listrik. Yang ketiga, industri kimia farmasi dan obat tradisional tumbuh 4,99% didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri untuk bahan kimia. Sementara itu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,39% year on year, didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan penjualan kendaraan antara lain peningkatan distribusi barang karena meningkatnya suplai produk domestik pertanian dan industri pengolahan serta produk impor. Yang kedua, peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor terutama mobil niaga. Konstruksi tumbuh menguat 6,68% sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi. Hal ini didorong oleh
peningkatan realisasi belanja modal pemerintah untuk gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Peningkatan penyaluran kredit konstruksi oleh perbankan terhadap para pengembang yang melakukan ekspansi kawasan industri dan perumahan, serta peningkatan realisasi konstruksi pembangunan infrastruktur koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDK-MP. Kemudian informasi dan komunikasi tumbuh 6,97% didorong oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi digital. Peningkatan pendapatan usaha pada beberapa perusahaan telekomunikasi seiring dengan peningkatan trafik data. Kemudian juga peningkatan volume transaksi perdagangan digital atau e-commerce dan pembayaran digital terutama pada transaksi mobile dan Itu internet. tadi pernyataan dari Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2026. Dari BPS menyebutkan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi year on year dibandingkan triwulan 2 tahun 2025, yakni tahun 2026 menjadi 5,29%, yang sebelumnya di triwulan 2 tahun 2025 sebesar 5,12%. Dan saat ini BPS masih menjelaskan beberapa peningkatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah sektor. Salah satu sektor yang menjadi tumpuan yakni pengolahan, perdagangan, pertanian, dan juga pengadaan listrik dan gas, namun kecuali terkait dengan pertambangan. Saat ini juga tercatat terjadi peningkatan terkait dengan beberapa kebijakan ekonomi, peningkatan suku bunga acuan dan juga stimulus ekonomi dari pemerintah yang diklaim dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional.